Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Anggraini dari kampus STI Muhammadiyah Blora atau dikenal sebagai STEM. Saya mahasiswa prodi PGMI, yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini saya akan bahas tentang perbedaan buku. Nah, mengapa saya membahas ini? Karena tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pada pembelajaran penyusunan buku bahan ajar ya. Nah, di sini itu disuruh menyebutkan perbedaan buku yang sudah saya baca, yaitu saya membacanya di lokasi perpustakaan Blora yang lokasinya tuh dekat lapangan Widosono. Nah, di sini saya sudah membaca buku tentang peran pelajar. Nah, di sini judul bukunya itu Peran Pelajar di Era Artificial Intelligence. Buku ini ternyata nggak tahu ya, ini bukunya penulisnya itu Ainun, Ferdi, Ica, Vivi, Huim, dan Bu Ina. Nah, di sini tuh saya kaget sekali, ternyata ini ada cantuman kepala sekolah dari Muhammadiyah 2 Cepu. Keren sekali, ini sudah mengeluarkan buku peran pembelajaran di era artificial intelligence ini. Nah, di sini saya mengambil bab 1 ya. Bab satunya ini dengan tema cara memahami teknologi artificial intelligence atau AI. Sangat menarik. Dan bukunya ini baru ya. Bukunya ini diterbitkan tahun sepertinya baru-baru saja. Oh, ini baru sekali. Bukunya ini membahas tentang, di sini lengkap, ada kata pengantar penulis, kemudian daftar isi. Di sini juga membahas beberapa bab, ada 6 bab ya yang dibahas. Tapi di sini saya hanya mengambil satu bab saja, yaitu pada bab 1, di mana dalam era pendidikan zaman sekarang ya, itu sangat searah dengan buku ini. Mengapa begitu? Karena dalam era yang semakin canggih seperti ini, artificial intelligence atau AI itu, atau kecerdasan buatan ini telah menjadi topik utama yang menarik dan banyak perhatian. AI ini berperan penting dalam berbagai aspek ya. Yang pertama dalam kehidupan, dari aplikasi sehari-hari hingga teknologi yang kompleks untuk mendukung industri, atau misalnya dalam pembelajaran di kelas misalnya ya, itu kan sekarang sudah banyak yang menggunakan AI. Untuk menggunakan AI-nya itu bertujuan agar pembelajaran itu tidak menjadi konvensional atau metode tidak konvensional, karena siswa zaman sekarang kan sangat dekat dengan AI. Siswa sekarang itu sudah beda dengan pola pikirannya anak zaman dulu sama sekarang ya. Sekarang udah dekat banget dengan AI, dalam kehidupannya sehari-hari pun sudah menggunakan AI seperti gadget, dan banyaklah aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan di sekolah lah untuk pembelajarannya. Nah, namun untuk benar-benar memahami bagaimana AI ini bekerja, konsep dasar jenis-jenisnya maupun penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu harus kita ketahui dalam kehidupan yang modern ini ya. Nah, bab ini akan menguraikan poin-poin
untuk memberikan pemahaman berdasarkan pemahaman yang komprehensif mengenai AI. Nah, yang pertama itu kita membahas definisi atau konsep dasar artificial intelligence atau AI, di mana bidang ini itu memahamilah ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan algoritma yang memungkinkan komputer ini untuk meniru bahkan menyamai kecerdasan manusia ya. Nah, AI ini mampu menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya bisa dilakukan oleh manusia, seperti pengenalan suara, kemudian penglihatan komputer, pemahaman bahasa, mengambil keputusan, dan pembelajaran dari data atau machine learning. Di sini ada beberapa peristiwa penting dalam perkembangan AI, di antaranya yang pertama itu tahun 1956 diadakan konferensi Dartmouth. Nah, ini sebagai titik awal pengembangan AI sebagai ilmu disiplin atau disiplin ilmu. Kemudian tahun 1970-an itu masa ini merupakan era kebangkitan AI dengan munculnya sistem pakar yang digunakan dalam bidang medis, industri maupun keuangan. Nah, kemudian pada era 1980-an itu era perkembangan AI ini semakin canggih yang memungkinkan dengan adanya machine learning yang menunjukkan komputer untuk belajar dari data. Kemudian tahun 2000-an itu revolusi data besar atau big data. Ini membawa perkembangan besar dalam AI, khususnya pada jaringan saraf tiruan atau neural network yang mendukung teknologi deep learning ini. Metode ini memberikan kemampuan bagi komputer belajar mandiri dari jumlah data yang cukup besar ya, untuk menghasilkan AI yang lebih akurat dan canggih. Kemudian pada subbab ketiga itu ada jenis-jenis AI, yaitu machine learning atau pembelajaran mesin, yaitu contohnya itu bisa digunakan dalam dunia pendidikan nih. Contohnya platform streaming Netflix, YouTube atau lain-lainnya, yaitu di mana AI ini menganalisis data penggunaan untuk menyarankan konten yang sesuai. NLP, di mana Neural Language Processing ini mengalami dan memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan dengan bahasa manusia. Wah, contohnya itu seperti chatbot, terus asisten virtual atau perangkat lunak terjemahan lain-lainnya itu. Kemudian ada computer vision, seperti contohnya penerapannya itu pada sistem pengenalan wajah di perangkat seluler dan kamera keamanan yang kita gunakan nih seperti gadget tersebut. Terus kemudian dalam subbab keempat itu memahami tentang AI dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, dalam memahami kehidupan sehari-hari kita telah menggunakan AI. Betul lah pasti. Contohnya itu ada transportasi, kesehatan yang menggunakan AI, kemudian ada perbankan, e-commerce, terus media sosial itu yang sangat-sangat kita butuhkan, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan oleh semua orang. Dalam memahami dan penggunaan AI ini sangat penting sekali bagi pelajar di era modern ini, karena kita sudah secara tidak langsung itu sudah menerapkan AI dalam kehidupan kita sehari-harinya. Contohnya saat kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebaya kita menggunakan aplikasi WhatsApp, itu sekarang sudah terhubung dengan AI atau Meta AI. Nah, AI tersebutlah yang dapat
saling berkesinambungan dengan kehidupan kita. Kemudian perbedaan dari buku bahan ajar yang sudah saya buat dengan buku ini itu digunakan tidak hanya bagi pendidik atau bagi pelajar saja, tetapi ini juga dapat digunakan oleh masyarakat umum. Terus bahasanya juga bahasa ilmiah juga lah ya, ada beberapa bahasa Inggris yang digunakan. Kemudian penyusunannya ini juga samalah dengan buku yang saya buat, tetapi bedanya di sini kalau buku ini kan tidak ada seperti tugas mandiri, tugas kelompok, itu tidak ada, beda ya. Soalnya ini tuh hanya menyangkut materi-materi saja. Kalau buku bahan ajar itu menyangkut materi juga, tapi lebih untuk ke pembelajaran, untuk mendidik siswa pada mata kuliah tertentu, menjuru gitu ya, secara mendalam. Kalau ini kan wawasan luas tentang artificial intelligence gitu. Pembahasannya ini singkat, padat, jelas, tetapi mendalam gitu. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Jika ada salah kata atau pemikiran saya tidak sesuai dengan penonton, audiens, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.